semuanya, apa kabar? Apakah sudah siap untuk belajar? Nah, jadi sekarang kita akan membahas materi tentang sistem koloid. Tapi sebelum masuk ke materinya, yuk kita kenalan dulu sama yang namanya sistem dispersi. Nah, apa sih itu sistem dispersi? Nah, secara sederhana, sistem dispersi merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Nah, teman-teman, sistem dispersi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan, bahkan jika menggunakan mikroskop ultra. Oleh sebab itu, sistem dispersi larutan bersifat homogen, misalnya gula dengan air atau garam dengan air. Nah, yang kedua ada suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Dengan demikian, sistem dispersi tersebut bersifat heterogen. Contohnya adalah air kapur, campuran air, dan pasir. Yang ketiga ada koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Apabila koloid dilihat dengan cara makroskopis, tidak akan terlihat ada partikel-partikel yang bersisa. Namun, jika dilihat dengan cara mikroskopis, akan terlihat ada partikel-partikel yang tersisa. Bila disimpulkan, berikut merupakan tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, sekarang kita akan membahas secara khusus tentang koloid. Koloid itu merupakan campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1-1000 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Nah, contoh dari koloid ada saus, ada susu, dan juga ada santan. Nah, koloid ini memiliki perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Berdasarkan perbedaan tersebut, koloid dibagi menjadi 8. Berikut merupakan perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat koloid. Sifat yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel air. Untuk efek yang kedua yaitu efek gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid pada medium pendispersinya. Gerakan ini terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan molekul pendispersinya. Efek yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Peristiwa ini disebabkan gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Selanjutnya ada koloid pelindung. Koloid pelindung ini merupakan koloid yang melindungi koloid lain. Koloid pelindung akan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid, sehingga dapat melindungi koloid tersebut. Contohnya yaitu kafein pada susu dan gelatin pada es krim untuk mencegah penggumpalan. Selanjutnya yaitu efek koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar dalam medium pendispersinya menyebabkan terjadinya koagulasi. Ada 3 jenis koagulasi. Yang pertama yaitu koagulasi mekanis. Koagulasi mekanis merupakan penggumpalan koloid melalui pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Contohnya yaitu puding yang merupakan koloid yang akan mengendap apabila dipanaskan dengan air. Selanjutnya yaitu koagulasi fisis. Koagulasi fisis merupakan penggumpalan koloid melalui pengikatan oleh elektroda. Proses ini digunakan pada penggunaan alat Cottrell. Alat ini digunakan untuk menggumpalkan asap dan debu pada cerobong asap di industri-industri besar. Yang ketiga yaitu koagulasi kimia. Koagulasi kimia merupakan penggumpalan dengan menambahkan elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Ion-ion yang telah tertarik itu membentuk lapisan selubung lapisan kedua.
Jika selubung lapisan kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi penggumpalan. Pembahasan yang terakhir yaitu cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid dibagi menjadi dua, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Kondensasi dipakai apabila ingin mengubah larutan menjadi koloid, sedangkan dispersi untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Pertama yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi yaitu mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lainnya. Ada 4 cara untuk kondensasi. Yang pertama yaitu reaksi hidrolisis, yaitu reaksi suatu zat dengan air. Yang kedua adalah reaksi oksidasi atau redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlihat. Yang ketiga yaitu penggantian pelarut. Penggantian pelarut adalah reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Lalu yang keempat ada dekomposisi rangkup, di mana reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Selanjutnya ada cara dispersi. Cara dispersi merupakan cara membuat koloid dengan menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 cara dispersi. Yang pertama yaitu cara mekanik, di mana partikel-partikel yang besar dihaluskan kemudian dicampurkan dengan medium pendispersi dan diaduk. Lalu yang kedua ada cara peptisasi, yaitu proses dispersi yang dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Yang ketiga ada cara Buser-Bredig. Cara ini merupakan gabungan cara dispersi dan kondensasi dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid sologam. Jadi itulah koloid. Teman-teman sudah mengerti semua kan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!